Jenis-jenis arbitrase. Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga, institusional, atau ad hoc, disertai pernyataan aturan prosedural yang akan berlaku. Dengan demikian, berarti ada dua jenis arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Kedua jenis arbitrase tersebut yaitu arbitrase ad hoc, voluntar, dan arbitrase institusional atau permanen. Arbitrase ad hoc. Pengertian arbitrase ad hoc dalam perjanjian arbitrase harus ditentukan jika timbul sengketa. Apakah pelaksanaan arbitrase akan dilakukan oleh lembaga atau institusi arbitrase atau ad hoc yang disertai ketentuan aturan prosedural yang akan berlaku. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu lembaga arbitrase penyelesaian sengketa. Jenis arbitrase ad hoc, arbitrase iklan ad hoc dilakukan tanpa bantuan otoritas administrasi dan biasanya tanpa bantuan aturan prosedural kelembagaan. Sebaliknya sangat bergantung pada kerja sama antar pihak. Yang harus menunjuk seorang arbiter atau arbiter yang menyelesaikan sengketa tanpa pengawasan kelembagaan dan harus menetapkan aturan prosedural mereka sendiri yang berlaku. Pengertian arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembagakan, didirikan, dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional itu sendiri. Akibat kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan juga menetapkan aturan prosedural dari arbitrase, serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional. Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan yaitu 1. Sengaja didirikan. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Yang kedua yaitu arbitrase institusional yang bersifat nasional. Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat, yaitu nasional dan internasional pada pasal 59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Yang ketiga yaitu arbitrase institusional yang bersifat internasional. Yang keempat, arbitrase institusional yang bersifat regional. Adanya anggapan dari negara dunia kegiatan yang kasih tergolong masyarakat yang berkembang. Perbedaan arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Perbedaannya antara kedua jenis arbitrase ini yaitu yang satu yaitu arbitrase ad hoc. Adapun arbitrase institusional adalah arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga. Yang kedua yaitu arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insiden. Yang ketiga yaitu arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga tidak memiliki aturan atau tata cara tersendiri. Yang keempat yaitu pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbitrasenya, atau bisa pula memilih bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya. Dalam arbitrase ad hoc tidak terdapat administrasi formal seperti pada lembaga arbitrase, dan para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri atau memakai prosedur dari salah satu lembaga arbitrase tertentu. Pada umumnya, arbitrase ad hoc sering dianggap berbiaya lebih rendah daripada lembaga arbitrase. Hal ini berkaitan dengan proses arbitrase yang dilaksanakan dan karenanya tidak ada tambahan biaya untuk jasa institusi arbitrase ad hoc dapat lebih fleksibel. Arbitrase institusional jika dipandang dari bagaimana arbitrase dilaksanakan dan efektivitasnya.